Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Suyut MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan ending temanya elementary position ya. Jadi putih melangkah ini cuma bisa menyelamatkan dari kekalahan ya. Jadi tapi langkahnya ya harus cukup akurat ya. Tentunya mari kita mulai. Posisi Raja Putih ini posisi di H7, bentengnya di B6, dan kudanya di A6 ya. Sedangkan posisi hitam, Raja di A8, pion di A2, pion lagi di G3, dan pion lagi di H4 ya. Jadi hitam ada pion 3, sedangkan putih raja benteng kuda aja ya. Oke, rajanya posisi di H7, benteng di B6, kuda di A6 ya. Jadi langkahnya ini putih menyelamatkan dari kekalahan harus tentunya akurat. Jadi suatu misal ini saya kasih langkah yang salah dulu ya. Jadi kalau kuda ke C7 cek, tentunya raja di A7 ya. Jadi tentunya pion yang ada di A2 ini harus dimusnahkan dengan benteng di A6, raja di B7, benteng di kali A2, baru H3 ya. Jadi ini hitam tetap bisa menang ya. Jadi kalau kuda ke D5 tentunya ya G2, kalau benteng di A1 ya H2, dan tentunya dipastikan putih kalah juga ya. Jadi cara penyelamatan tidak seperti itu. Mari kita ulangi dari awal. Langkahnya yang terbaik apa kira-kira sebagai pemain putih ya. Jadi kalau kudanya ke B4 ya, ini kuda di B4 juga kurang bagus. Tentunya rajanya posisi di A7 dulu. Jadi nggak mungkin dia menjadikan menteri karena ada ancaman kuda di C6 ya. Setelah benteng ke mana? Benteng ke A6 mungkin. Ya, raja ke B7, benteng kali A2, ya barulah H3 lagi ya. Jadi sudah nggak bisa ketolong. Suatu misal raja di benteng di A3 ya langsung jadi aja H2 ya. H2 dan mengancam menteri, dan tentunya dipastikan kudanya jatuh atau bentengnya ya. Jadi dipastikan putih juga kalah juga ya. Oke, jadi saya kembalikan posisi dari awal. Pas posisi begini, kalau kuda ke B4 tentunya raja di A7, kalau benteng ke B5 tentunya jadi menteri. Jadi menteri A1 jadi menteri, kuda cek di C6, raja di A6. Kalau benteng di B4 baru menteri di F6. Tentunya juga kalah ya putih ya. Jadi langkah-langkah yang salah ya. Apa kira-kira yang benar ya? Oke, jadi saya kembalikan posisi dari awal. Posisi begini. Jadi putih bisa menyelamatkan dari kekalahan. Langkahnya yang terbaik kuda ke B8 ya. Jadi kuda C7 kalah, kuda di B4 juga kalah ya. Ini kalau jadi menteri otomatis kuda ke C6. Jadi bentengnya mau ngancam yang ada di A7, B8 cek ya. Kalau menteri cek di A7 ya paksa kuda kali A7. Kalau dia jalan G2 ya tentunya balik lagi kuda C6. Kalau raja kali A7 lah benteng ke G6 ya. Jadi langsung tidak bisa maju. Kalau raja B7 ya deketin aja raja H6. Raja C7 ya raja ke H5 ya. Jadi langsung pionnya jatuh ya. Oke ya. Paham ya. Jadi kalau dijadikan menteri tentunya nggak mungkin. Tentu langkahnya raja di A7 dulu ya. Setelah di raja di A7, inilah yang menyelamatkan dari kekalahan bukan benteng A6 ya, tapi benteng ke B4 ya.
Tentunya kalau benteng B4 ini putih mau uh, membuat cek abadi ya. Jadi langkah cek abadi suatu misal jadi menteri ya ini abadi. Jadi kuda ke C6. Tentunya kalau raja di A8 nggak mungkin ada benteng di B8 ya. Jadi kalau raja A6 ya kuda lagi di B8, raja di A5, kuda ke C6 ya, dan seterusnya ya. Raja A6, kuda ke B8 dan seterusnya membuat cek abadi dan putih bisa menyelamatkan dari kekalahan ya. Remisnya seperti begitu ya. Oke, jadi kalau sudah paham ini saya kasih elementary yang kedua. Oke. Ini elementary yang kedua ya. Jadi posisinya Raja Hitam ini posisi di H4, tapi punya menteri di A8 ya, dan pion di A7 ya. Sedangkan putih Raja di E2, pion di H2, pion di E4, benteng di G8, kuda di E8 ya. Jadi pada saat posisi diagram ini waktunya putih dan putih dipastikan menang ya. Tetapi langkahnya sangat sulit sekali, kelihatan sederhana, tapi memang ya begini, jadi agak menyulitkan ya. Jadi langkahnya putih apa kira-kira? Mungkin kawan-kawan catur bisa menebak ya. Jadi kalau langkahnya cuma asal kuda ke suatu misal kuda di F6, nah tentunya menterinya ke C6. Jadi saya kasih langkah salah dulu ya. Kalau benteng di G4, cek raja di H3, setelah E5 barulah A5 ya. Jadi sama-sama kepingin menjadikan ya. Kalau raja di F2 tentunya menteri di C2, raja di F3 baru menteri di F5. Tentunya kemungkinan besar ya pasti menang hitam ya kalau caranya begini ya. Jadi pion bebas yang ada di A. Jadi putih memberi kesempatan. Oke, jadi saya kembalikan posisi dari awal. Suatu misal langkahnya benteng di H8 ya, ya tinggal rajanya dipastikan nggak mungkin raja ke G4 ya, tentu raja ke G5. Kalau suatu misal ini benteng dicek lagi di atau pion di H4 ya, mungkin pion di H4 ya, mungkin biar rajanya ke putih ya, tentunya nggak mungkin. Raja di F4 ya, kalau benteng di F6, F8 maksud kami, raja di E5 tentunya nggak mungkin makan ya. Kalau kuda ke F6 tentunya nggak mungkin makan benteng ya, menteri ke C6 ya. Jadi tetap unggul ya posisinya hitam ya. Jadi dipastikan hitam tentu bisa menang ya. Oke ya, paham ya. Jadi pas posisi gini ya, apa kira-kira yang benar langkah yang terbaik untuk putih ya? Tentunya langkahnya yang benar benteng di H8 itu yang paling benar. Uh, Langkahnya dipastikan raja ke G5 ya. Tapi setelah raja G5 itu jangan ngecek bentengnya, ndak usah ke G8 ya. Langkah yang terbaik untuk hitam kuda ke D6 ya. Jadi kuda D6 ini menterinya dikasih umpan ya sama benteng yang ada di H8 ya. Tentunya kalau menerima ya tentu langsung kalah ya. Menteri kali H8 ya kuda ke F7, raja F4, kuda kali H8 ya. Jadi kalau raja di kali E4 ya kudanya langsung keluar di F7 ya. Tentunya untuk mencegah bebasnya pion yang ada di A ya. Jadi kalau raja raja di F4 ya tentunya raja di kuda di D6 ya. Jadi kalau raja mengejar di G4 ya raja di F2, raja di H3, raja di G1 ya. Tentunya kalau kuda A5 ya langsung diancam kuda C4, A4 kuda di A3. Tentunya formasi begini pernah saya upload ya. Jadi langkahnya
langsung jadi lagi ya pionnya itu, tinggal digiring terus sampai pion yang ada jadi di H8 ya, tentunya putih menang ya. Oke, jadi saya kembalikan posisi dari awal ya, jadi pas posisi begini. Tentunya nggak mungkin menteri kali A8 ya, cuma bisanya menteri di C6 ya. Setelah menteri C6 langsung aja kuda ke F7 cek ya. Jadi langkahnya cukup bagus sekali untuk putih. Tinggal raja di F6 dan benteng di H6. Karena apa? Melihat raja di F4 ternyata ada cek-cekan mat benteng di H4 ya. Jadi langkahnya cukup bagus. Kelihatan formasi seperti begini tapi putih bisa mematikan ya. Jadi raja ke G5 ada kuda F7, raja F5 ada pion, raja G3 ada pion H2 ya. Jadi langkah akuratnya seperti begitu. Oke. Jadi kalau sudah paham ini, saya akhiri sampai di sini ending kami elementary position ya. Jadi elementary itu mengadakan langkah yang abadi ya, cek abadi atau langkah yang akurat ya. Oke. Jadi jika senang dengan elementary position ini silahkan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, jadi salam gen unasumus, kita satu keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.